Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue Bagaska. Kali ini membahas sebuah film yang rilis di bioskop dan sebenarnya kayak udah 2 minggu atau semingguan gitu di bioskop semenjak video ini ada. Mufasa, The Lion King. Lagi-lagi kita ngomongin film yang ada singanya ya setelah Craven kemarin. Sebenarnya masih agak ke bawah. Sebenarnya di review Craven kemarin, buat yang belum nonton silakan ditonton. Ada banyak banget poin yang gue miss gitu ya. Maksudnya bukan miss tentang review gue, tapi kayak banyak nih yang jelek yang belum gue jelasin juga gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kemarin ada di YouTube juga untuk nonton Bapilnya, jangan lupa di komentar ya menurut kalian gimana review gue yang itu. Dan juga adalah nanti yang gue kurang apa, ntar gue komen di bawahnya. Sementara Mufasa The Lion King ini sebuah relaksasi setelah kita ditegangkan oleh Craven yang sebenarnya bukan tegang gara-gara menyeramkan tapi menyebalkan gitu ya. Kita having fun dulu lah. Kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Well, what do we have here? Move your head and let me see. Come on. Oh, this is the thing. What thing? It's the thing. It's time I tell you a story. A story. So glad I brought some crickets. Rafiki, keep going. The story about a prince who would come to be known as Scar and an orphan named Mufasa. Two brothers who set off on a dangerous journey to find a new home and a new family. Why are you following us? I was hoping to find my pride. My name is Mufasa. I'm Sarabi. My name is Taka. He's going to start a new kingdom. Come with us. You don't have anyone. She does indeed have someone. That's Zazu, my scout. Don't eat him. You heard her. Do not eat me. Places to go, kingdoms to see. Finally, food. If you take my life, you will never find where you are going. Taka, do not eat him. Wonderful. Another we're not supposed to eat. You expect us to follow this hallucinating baboon? No offense. Outsiders! This is not a drill. There will be one Lion King. We have to carry on. We owe that to each other. We're trapped. What do we do? Get ready to run! I never signed up for this. We have come to rule without mercy. This was a bad idea. I will not bend to evil. We must fight together. We are nearing destiny, Mufasa. And so, the earth must shake. Stand down. I am highly trained and occasionally offended. We go together. Mufasa, The Lion King, sebuah prequel dari remake film animasi Disney tahun 1994 yang tayang pada tahun 2019, The Lion King. Film ini mengisahkan seorang Mufasa yang memiliki masa lalu yang sangat rumit, mulai dari terpisah oleh ibu dan ayahnya, tidak diterima di keluarga barunya, sampai dikejar oleh kawanan singa lainnya. Sepanjang perjalanannya juga, Mufasa bertemu dengan teman-teman barunya seperti Zazu si burung, Rafiki si monyet mandril, Sarabi si singa betina, dan teman rasa adik impiannya, Taka. Mufasa tidak diterima di keluarga milik Taka. Raja dari kawanannya, yaitu Obasi, tidak menerima adanya hewan liar yang datang. Tetapi Taka tetap menemani Mufasa dan belajar untuk menjadi singa jantan yang sejati. Mufasa juga memiliki cita-cita untuk kembali kepada keluarganya dan mencapai Milele, sebuah sebutan untuk tempat yang digambarkan memiliki stabilitas dan keamanan para makhluk hidup. Film ini disutradarai oleh Barry Jenkins, dibintangi oleh Arjen Pierre, Mads Mikkelsen, John Kani, Tiffany Boone, Preston Neiman,
Seth Rogen, Billy Eichner, dan bintang ternama lainnya. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer dari Mufasa The Lion King. Ini gue sih jujur sebuah informasi bahwa gue nggak nonton trailernya sama sekali. Jadi gue ada kaget beberapa elemen yang ada di film ini. Karena ini juga bakal jadi spoiler review juga ya. Jadi bagi yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Kemungkinan besar kebanyakan dari kalian udah pernah nonton. Jadi ya silahkan kita ulik lah menurut Bagaska film Mufasa The Lion King ini kayak gimana sih. Tapi kita tarik ke belakang dulu kali ya, karena tidak bisa lepas dong. Apalagi ini sebuah hal yang baru nih, gue juga jarang banget nonton film yang merupakan prequel dari remake dari film animasi tahun 1994 punya Disney. Jadi pas masuk bioskop tuh gue masih bingung gitu. Mufasa The Lion King ini ada film animasinya nggak sih dulu setelah film Lion King rilis gitu. Dan ternyata pas gue research nggak ada film Mufasa The Lion King. Lion King 2 ada sih seingat gue ya, film animasinya, yang mana gue nggak nonton. Ini sebuah info ya, gue cuma nonton The Lion King yang pertama gitu. Seberapa bagusnya film Lion King yang pertama, walaupun ya waktu itu sih memang Disney lagi golden era banget ya dengan film-filmnya gitu. Ditambah The Lion King yang sebuah fabel gitu, yang berisikan para hewan-hewan yang memang apa sih sebutannya ya, yang hidup dalam circle of life gitu kan. Kalau opening dari Lion King kan, itu sebuah opening yang menurut gue sangat brilian dari sebuah film animasi di tahun 94 gitu. Jadi memang apakah itu merupakan scene yang ikonik? Sangat ikonik gitu. Ngomong-ngomong scene ikonik juga, ini merupakan salah satu poin yang ada di review gue kali ini. Tapi kita mulai review tentang Mufasa The Lion King. Menurut gue gimana? Kita kan dari awal tuh sebenarnya ditunjukin gitu ya, in memoriam James Earl Jones, yang dimana beliau merupakan VA dari Mufasa gitu di tahun 94. Sebagaimana berwibawanya mendiang James Earl Jones, menghidupkan karakter seorang Mufasa, singa jantan yang memang mempunyai wibawa. Jadi gak bisa main-main loh ini sebenarnya Disney kali ini bikin live action ini. Apalagi mereka bawa-bawa nama Mufasa yang dimana memang itu punya James Earl Jones gitu. Gak ada yang bisa gantiin dia gitu loh. Apalagi dengan suara yang memang seperti itu. Gak ada yang bisa gantiin. Jadi cukup risky gitu loh. Jadi ya emosional gitu. Emosional. Jadi pas gue liat tulisan itu, bahkan gue agak lupa juga sebenarnya kayak, oh iya ya, James Earl Jones gitu loh. Walaupun kita sudah tahu, dan gue udah ngomong juga tadi bahwa seberapa kuat gitu loh, seberapa kuat opening scene dari film Lion King yang animasi yang original ya, yang tahun 94. Sedangkan pas kita nonton Mufasa The Lion King gitu, ngomong-ngomong gue belum ngomongin Lion King 2019 ya. Ya bagaimana Mufasa The Lion King ini membuka adegannya dengan gitu kayak, ya udah, cuma memperkenalkan si Kiara by the way sebagai anak dari Simba gitu. Ya, dan juga Timon Pumba balik lagi gitu. Ada Rafiki lagi yang dimana. Jadi gue suka nih kalau ngomongin mereka, sistemnya adalah si Rafiki itu menceritakan Kiara gitu loh. Si Kiara nih nanya, dulu kakek gimana sih gitu loh. Dulu Mufasa kayak gimana sih ceritanya. Akhirnya si Rafiki ini menceritakan gitu kayak, dulu kakekmu itu bla bla bla. Terus ada Timon sama Pumbanya yang menurut gue awalnya tuh gue mikir mereka fun, tapi kayak makin kesini kayaknya agak ganggu deh gitu. Kayak lagi seru nih di ceritanya si Mufasa, Taka dan temen-temennya, tiba-tiba ada Timon sama Pumba kayak yang harus ada banget kah mereka gitu. Tapi ya sebelum gue lanjut ke reviewnya, kita rehat dulu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel Bahas Film. Tadi gue pas pilih kayak agak kena gitu. Tapi ya balik lagi ya di Mufasa The Lion King. Tadi kan gue sempat ngomong gue belum review singkat dari film Lion King 2019 yang orang-orang memang sangat protes gitu loh. Bagaimana mereka kayak apaan sih gitu loh. Karena film Lion King itu di 2019 what is animation gitu kalau kata orang-orang ya, kayak lu nonton
channel yang isinya hewan-hewan gitu loh. Hewan-hewan dengan narasinya gitu, narasi bahasa Inggris ya. Karena memang di 2019 gak ada gitu. What is emotional damage? Gak ada mimik wajahnya tuh kayak kalau misalnya si Simba nangis kayak gitu. Gak ada emosionalnya gitu. Kayak kita ngeliat singa. Ya oke, singa terus gitu. Sedangkan, nah ini hal yang gue suka di Mufasa The Lion King ini. Gue sih udah notice gitu, bagaimana mereka lebih ekspresif di sini. Mufasa sebagai lion cub-nya gitu, lebih ekspresif gitu, menunjukkan bagaimana dia sedih, senang. Jadi lebih masuk juga, ditambah sama sinematografi yang mendukung juga gitu. Di sini banyak banget extreme zoom gitu ke wajahnya si Mufasa gitu, mungkin pas dia lagi ketakutan, terutama pas lagi di adegan awal tuh banjir bandang itu yang memisahkan dia sama ayah sama anak dia sama ayah sama ibunya gitu. Itu dilihatin banget bagaimana si Mufasa tuh ketakutan gitu loh dibanding film pertamanya. Bahkan pas si Mufasanya mati sih saya juga oke gitu, kayak long live the king. Gak ada emosionalnya dibanding kita nggak ngomongin 94 ya, yang animasi 94 yang dimana memang itu masterpiece sekali. Gue juga salah satu film favorit animasi gue lah, itu kan ya childhood Gen Z mungkin atau milenial ya gitulah. Enggak Gen Z juga sih, milenial lah ya. Ya mungkin Gen Z kecipratan sama milenialnya lah ya. Gua nggak tahu kenapa pula gue make sebutan itu gitu loh. Terus juga karena nih, ini sebuah zero knowledge dari Bagaska karena gue nggak nonton trailernya. Jadi gue kaget pas lagi nonton, oh ternyata si Taka ini Scar gitu loh. Proses dia menjadi Scar tuh diliatin di film ini gitu loh. Bagaimana dia mengkhianati si kawanan Mufasa, Sarabi, Rafiki, dan Zazu gitu. Jadi pas di akhir film kayak, oh alah dia Scar. Gue ya bahkan ini gue kalau nonton film kecuali gue diundang ke press con-nya gue nggak nonton trailernya gitu biar gue dapat semua esensinya gitu loh, esensi dari karakter, dari cerita, dari filmnya itu sendiri juga gitu. Even dari scene-scene yang ada di trailer, biasanya kalau misalnya gue nonton di trailer dan gue nonton dalam bioskop, feel-nya kayak oh ini yang ada di trailer. Tapi kalau misalnya gue nonton trailernya, justru itu yang bikin gue kayak antara mungkin bisa jadi itu scene bagus banget, atau scene biasa banget, atau scene jelek banget gitu. By the way, sebenarnya kalau misalnya ngomongin film ini jelek banget atau enggak sih, enggak ya, biasa aja sebenarnya. Mungkin udah kebanting sama Craven gue gitu, jadi kayak sama-sama singa juga gitu, jadi malah lebih seru gitu loh, malah lebih seru. Film Mufasa yang awalnya gue kira film ini untuk anak-anak, ternyata tidak. Kalau misalnya kita lihat lebih dalam ke dalam film, ke dalam story-nya, ini tuh mainan apa ya? Mainan politik, I guess. Bagaimana si Taka ini berusaha coping dengan dirinya bahwa dirinya sebenarnya tidak pantas menjadi seorang leader of the pack gitu loh di kawanan singanya, tapi si Obasi ini pengen gitu loh ya, karena putra mahkota coy gitu. Masa orang lain, apalagi si Obasi ini nggak menerima adanya hewan liar yang datang secara randomly. Hewan liar yang di sini gue omongin adalah Mufasa gitu loh ya, karena kan dia ketemu sama si Mufasa, ketemu sama Taka juga nggak sengaja gitu loh. Si Mufasanya terdampar, akhirnya mau nggak mau dia datang ke keluarganya Obasi. Walaupun secara nggak langsung nih ya, gue tuh baru sadar gitu loh, Mufasa sebenarnya selama kita nonton di tahun 94 animasinya, itu skill tuh dari istrinya Obasi gitu. Gue lupa namanya siapa. Jujur gue lupa. Istrinya Obasi gitu loh. Obasi berpikiran yang dimana umumnya juga orang-orang tahu, ya singa jantan itu kerjaannya tidur. Dan yang mencari makan adalah singa betina gitu loh. Sedangkan si Obasi ini nggak suka gitu loh, kayak lu nggak boleh masuk ke keluarga jantan gua karena lu bukan turunan gua, lu bukan darah gua. Lu ke betina, lu nyari makan buat gua. Tapi dengan adanya itu, si Mufasa ini belajar gitu loh bagaimana cara feel, dia punya insting yang kuat gitu loh, bagaimana cara membaca angin, membaca di kilometer berapa ada sebuah hewan lain gitu loh. Bahkan dari bagaimana cara dia membaca hewan lainnya adalah
anginnya dia kayak berhembus kemana bla bla bla. Itu gue suka sih jujur. Itu yang bikin si Taka nervous. Dia tuh ngerasa kayak, gue gak bisa ngapa-ngapain, tapi ini gue pengen juga, tapi dilema si Taka gue suka banget gitu loh. Dia merasa bahwa Mufasa ini merupakan his brother gitu loh, yang ada lagunya juga, I always wanted a brother gitu kan kayak. Terus tapi juga dia juga pengen jadi leader, tapi dia juga gak punya skillnya gitu loh. Tapi dia gak mau mencela si Mufasanya ini. Ya, itu we'll get there lah. Nanti ada, gue harap gue ingat gue bakal cerita tentang apa di bagian itu ya. Terus kalau ngomongin adegan-adegan ya, kita balik lagi ke 94 nih. Nggak semua adegan, beberapa adegan itu menjadi adegan yang sangat ikonik gitu. Misal, nggak usah jauh-jauh, opening scene, jibannya itu kan. Terus kalau misalnya ngomongin adegan yang lain, Long Live the King gitu, itu sebuah kalimat yang bahkan mungkin ada di beberapa film gitu loh. Salah satunya Godzilla King of the Monsters gitu loh, Long Live the King gitu loh. Gue sampai sekarang suka banget gitu loh, dan konteksnya masih bener juga gitu loh. Jadi penulisan ngaruh juga, sedangkan kalau di film Mufasa The Lion King ini nggak ada yang se-impactful itu gitu loh. Se-impactful itu nggak ada yang adegan kayak wah ini adegan pas lagi ini adegan pas lagi itu, nggak ada. Itu kita nggak ngomongin 2019 ya. Itulah kenapa dari tadi gue bandinginnya sama sama Lion King yang 94, karena Lion King 2019 was not memorable gitu. Walaupun ceritanya sama, plek-ketiplek gitu kan. Tapi secara animasi, apa yang ingin dicapai oleh Disney di tahun 2019, mereka gagal. Bagaimana cara mereka menunjukkan emosinya, gagal. Itu ngomongin scene ikonik. Tapi yang pasti kan kalau kita ingat Lion King, apa sih selain, apalagi live action ya, selain animasi, selain cerita, selain karakter, musiknya. Musiknya juga, yang gak ada yang ikonik sih sebenarnya. Tapi lebih lanjutnya, jangan kemana-mana ya, tetap di Bapil, Bahas Film. Kembali lagi di Bapil, Bahas Film, masih bersama saya Bagaska. Masih di Mufasa Lion King ya. Gue mau ngomongin apa gue tadi ya? Oh, musik. Iya, musik. Kenapa gue mau ngomongin musik? Karena kan Lion King ini udah banyak banget ya musikal teaternya, musik performance-nya lah gitu maksud gue. Terafiliasi dengan itu ya, layaknya film-film Disney lama lainnya lah ya sebenarnya. Sedangkan di film Mufasa The Lion King ini musiknya sebenarnya banyak, mulai dari yang awal bahkan yang Milele itu sebenarnya dari semua musik yang ada di film ini gue cuma ingat dua sebenarnya, Milele sama Bye-Bye-nya si Mads Mikkelsen ya by the way. Wow. Si Kiros si singa putih itulah ya. Singa putih ini udah klinik Indonesia banget ya sih, apa-apa putih gitu. Jadi mungkin kenapa gue inget yang si Kiros nyanyi ya karena gue membayangkan aja seorang Mads Mikkelsen nyanyi gitu yang gue jarang banget lihat sebenarnya. Kan kita lihat ya kalau Mads Mikkelsen, kalau dia kan ikoniknya dengan si psikopat itu siapa namanya, Hannibal Lecter gitu kan. Sedangkan di sini ya dibilang psikopat juga enggak sih, cuma mengerikan. Ya itulah villain utama dari si siapa namanya itu Kiros ya kan di Mufasa The Lion King ini. Gue seneng somehow, some way gue seneng sama Kiros gitu loh. Bagaimana dia mengincar si Mufasa dengan cara melihat apa namanya itu tracknya ya kan, yang akhirnya lambat laun menuju akhir film. Nah kita masuk lagi nih, kita balik lagi ke si Taka alias si Scar. Dia sakit hati pak. Yang kita lihat kan kalau di tengah film kan kayaknya si tiba-tiba banget juga sih sebenarnya. Si Taka tuh suka kan sama si Sarabi ya kan. Ya akhirnya si Mufasa gitu sebagai teman yang baik ingin mendukung si Taka biar dapet nih Sarabinya. Tapi kok makin kesini si Sarabinya juga nyadar gitu ternyata yang jadi ada satu adegan di mana si Sarabinya tuh kayak pingsan gitu, tapi yang nyelamatin si Mufasanya. Tapi pas dibilang siapa yang nyelamatin gua, Move gitu. Ya gua kata sebenarnya Fasa gitu. Siapa yang nyelamatin gua? Si Mufasa bilang ya itu si Taka gitu loh, bukan gua. Tapi ada satu dialog yang nge-trigger kalau si Sarabi ini dengar, oh ternyata ini si Mufasa nih, bukan si Taka gitu. Nah disitulah pas mereka udah nyampe Antartika salju itu, Takanya sakit hati.
yang menurut gue terlalu enteng sih, padahal build up-nya udah bagus gitu kan, kayak ya ini sebuah fun fact yang dimana build up-nya udah bagus. Gue tuh ngerasa sih bakal ada something with Taka bakal ada sesuatu lah gitu loh, terutama dari itu juga sebenarnya sangat berpengaruh gitu loh dari si omongan si Obasi ini alias bapak si Taka, korup lah pak gitu loh, si Obas ini korup gitu loh, pemimpin yang korup. Dia bilang salah satu privilege leader atau raja adalah mengelabui orang gitu loh, privilege atau kayak semacam kekuatannya lah gitu loh. Itu tuh sebenarnya dari lain itu kenapa si Taka bisa berkhianat dia akhirnya kan ke Kiros. Dia if you can beat them, join them gitu loh. Itu yang ada di lubuk kepala gue pas lagi nonton gitu loh, dan menurut gue asik sih. Jadi ada satu momen di mana si Taka ini lagi nego sama si Kiros dan kawan-kawannya. Sedangkan si Takanya ini mungkin ada yang ingat ada yang enggak ya, karena ini gak terlalu memorable juga, cuma ada di gue ngerasa kayak wah asik nih gitu loh. Jadi lagi semacam badai salju gitu, pokoknya lagi di salju, si Takanya di sini di atas gitu, sedangkan si Kirosnya di bawah. Itu kayak menunjukkan sebenarnya si Taka ini lagi menuju bisa ke bawah gitu loh. Ke bawah maksudnya adalah ya dia kehilangan kesempatan dia untuk menjadi seorang raja gitu loh. Tapi juga lu kalau misalnya ke bawah lu bisa join si Kiros gitu loh, yang dimana Kiros ini lagi madep ke atas gitu loh. Dia menuju kemenangan dia gitu loh, kemenangan dia yang apa sebutannya, kemenangan dia yang sebenarnya bisa diambil lewat si Taka ini. Tapi tetap aja dia tetap ada di bawah gitu loh, menunjukkan bahwa si Kiros ini memang ya jahat gitu loh. Jadi ya gue suka aja sih mau framingannya. Mungkin satu-satunya kali ya, satu-satunya yang menurut gue berfilosofis gitu kali ya, selain ya itu menunjukkan ekspresi pas ketakutan, nunjukin zoom itulah semua itu. Transisi acting ya, terus kalau ngomongin acting, mungkin yang ini sebuah fun fact, gue suka loh sama si actingnya Taka gitu loh di film ini. Kan yang gue bilang tadi ya, gue nggak ngeliat trailer, jadi gue nggak tahu ternyata Taka ini adalah Scar. Makin kesini tuh suara dia berubah gitu loh, makin ke akhir film yang si Kiros final battle sama si Mufasa di dalam kayak semacam I don't know, kayak dalam bumi gitulah. Tiba-tiba suaranya udah berubah gitu. Terus pas di akhir, jadi gue inget Jokernya Mark Hamill gitu. Kayak inget Jokernya Mark Hamill gitu. Oh ternyata dia Scar, dan ya kita dikasih lihat juga Scar-nya di sini. Scar benerannya dia itu dari cakarannya si Kiros, yang dimana si Taka berusaha untuk melindungi si Kiros. Taka berusaha untuk melindungi Mufasa dari cakarannya Kiros gitu loh. Jadi kayak seenggaknya nggak sereceh bagaimana Samuel L. Jackson mendapatkan Scar-nya di MCU ya, cuma gara-gara cakram kucing gitu. Seenggaknya kayak gitu loh. Jadi gue sangat bersyukur. Tapi ya paling itu aja sih ya yang ada dalam catatan gue. Apalagi coba, udah sumpah itu doang. Tapi secara keseluruhan sebenarnya film ini asik sih, kayak decent lah. Mungkin kalau misalnya gue bisa kasih skor kayak 65 dari 100 mungkin gitu loh. Tetap asik gitu loh, tetap asik, cuma nggak se-emosional tahun 94 gitu loh. Yang gue bilang tadi ya, scene ikonik itu menurut gue penting loh gitu loh. Well, scene ikonik itu sebenarnya bukan dibuat sih, tapi diakui sih. Itu yang gue yakinkan gitu loh. Gue yakin kan juga orang-orang di tahun 94 nggak akan tahu gitu loh scene ikonik yang mana aja, openingnya, pas si Mufasa masih long live the king gitu-gitu. Ya untuk film ini tonton lah buat temen-temen. Ini family movie gitu, yang gue bilang cocok untuk semua umur. Secara cerita itu sebenarnya bisa diambil banget sama orang-orang dewasa. Yang ini sebenarnya cocok banget buat para temen-temen di sini yang fans berat gitu dari film The Lion King di tahun 94, karena biar tahu juga perspektifnya bisa berubah loh setelah tahu gitu loh. Oh ternyata si Scar ini jadi jahat tuh bukan semena-mena jadi jahat aja, ternyata ada alasannya gitu loh. Bagaimana dia dulu temenan sama si Mufasa gitu loh, bagaimana dia temenan sama Mufasa dan seharusnya dia yang jadi raja, tapi bukan, gara-gara dia nggak bisa ngapa-ngapain basically gitu loh. Bukan semena-mena kayak saya tidak suka sama Mufasa,
saya harusnya yang jadi raja gitu, tapi enggak gitu loh. Semua ada backstory. Bahkan kita dikenalkan juga sama keluarganya si Scar alias si Taka gitu. Eshe ya, sama si Obasi gitu loh. Menurut gue sih asik ya. Oh paling Rafiki. Man of the match di film ini Rafiki. Oke. Dia kalau nggak ada dia nggak ada film ini udah. Oke. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan di review kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Tonton beberapa yang lain. Tonton Craven ya. Kenapa gue marah-marah di awal tadi? Tonton Craven. Oke. Sorry, reviewnya bukan filmnya. Gak usah ditonton filmnya. Yaudah, kita ketemu lagi di Bapel bahas film.